Provinsi Riau, Indonesia. Universitas Riau memiliki 10 fakultas yang berada di daerah Bina Widya dan Golbak. Universitas Riau dipimpin oleh Profesor Dr. Hajasri Indarti, SE, MSI, selaku Rektor. Universitas Riau memiliki 2 kampus utama yang bertempat di Kampus Bina Widya, Jalan HR Subrantas, kilometer 12,5, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Dan yang kedua bertempat di Jalan Patimura yang memiliki 3 fakultas, yaitu ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Hukum, serta Gedung Pasca Sarjana S3 dan S2 Ilmu Lingkungan, PWK, S2 dan S3 FEB Unri. 10 fakultas, yang pertama Fakultas Kedokteran, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Keperawatan, yang keempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keenam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang ketujuh Fakultas Pertanian, yang kedelapan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kesembilan Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, dan yang terakhir Fakultas Teknik. Universitas Riau memiliki program belajar lainnya seperti pasca sarjana, doktor, program profesi, dan program spesialis. Kami adalah mahasiswa Fakultas Teknik. Fakultas Teknik memiliki 12 program studi. Yang pertama ada S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Elektro, dan S1 Teknik Mesin. Juga ada program studi D3, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Elektro, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Kimia, dan juga D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Kami adalah mahasiswa jurusan Teknik Kimia D3 Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Prodi Pulp dan Kertas ini mempelajari tentang proses pembuatan dan perancangan komponen pada industri pulp dan kertas. Sebagai informasi tambahan, prodi ini adalah prodi satu-satunya yang membahas tentang ini di Indonesia. Prodi ini didirikan pada tahun 2018 dan telah mencetak banyak 3 angkatan. Sebagian besar lulusan dari prodi ini langsung diterima kerja. Lalu prodi ini merupakan hasil kerjasama dengan PT Asia Group dan juga Tanoto Foundation. Industri pulp dan kertas sudah berkembang di masa kini. Tidak hanya memproduksi produk hasil kertas, namun sudah berkembang memproduksi dissolving pulp. Dissolving pulp merupakan pulp yang memiliki tingkat kemurnian selulosa yang sangat tinggi, bisa melebihi 90%. Dissolving pulp menghasilkan produk lyocell, rayon, selulosa asetat, selulosa nitrat, eter selulosa, dan juga menghasilkan produk akhir tekstil. Pembuatan pulp dimulai dengan penanaman pohon, penebangan pohon, lalu batang-batang pohon dibawa ke pabrik dan dilakukan pengulitan hingga menjadi chipping, dan dilakukan pemasakan chipping hingga menjadi pulp dengan bantuan chemical. Salah satu jenis pulp adalah dissolving pulp yang merupakan pulp dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi yang digunakan untuk memproduksi berbagai produk berbasis selulosa seperti rayon, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Salah satu hasil proses dissolving pulp yaitu viskos. Viskos rayon dapat digunakan dalam berbagai jenis produk tekstil seperti pakaian dan juga kain. Proses pembuatan dissolving pulp melibatkan pengolahan pulp yang akan dipintal menjadi serat untuk digunakan dalam pembuatan produk tekstil. Selulosa diuraikan menggunakan sodium hydroxide dan juga mineral yaitu sulfuric acid untuk mendapatkan serat yang cerah dan juga kualitasnya tinggi. Viskos rayon adalah alternatif sepenuhnya biodegradable untuk akrilik, polyester, nilon, dan juga bahan sintetis. Modal adalah salah satu proses pembuatan rayon semi-sintetis di mana dia menggunakan metode spinning menggunakan alat spun cellulose fiber. Nah, biasanya modal ini diterapkan pada produk-produk seperti spandex karena dia memiliki kualitas rayon yang sangat baik. Ada 3 metode dalam modal ini. Yang pertama adalah cropomanium menggunakan larutan amonia. Yang kedua itu viscose menggunakan alkali dan juga carbon disulfide. Yang ketiga adalah lyocell process. Di sini kita menggunakan amin oxide
di mana di sini kita mencegah untuk terbentuknya neurotoxic carbon disulfide, dan juga lyocell proses ini biasanya cost-nya lebih tinggi. Lyocell adalah jenis serat semi-sintetis yang didapat dari regenerated cellulose yang lebih ramah lingkungan. Perkembangan dari lyocell ini sendiri adalah pertama kali dikembangkan oleh American Amca pada tahun 1970-an. Terus dikomersialisasikan dengan merek dagang Tencel oleh Lenzing AG. Sejak saat itu popularitasnya meningkat drastis karena kebutuhan akan produk tekstil yang berkelanjutan dan kepedulian akan kelestarian lingkungan. Proses pembuatan lyocell ini sendiri memanfaatkan pulp seed yang kemudian akan diubah menjadi dissolving pulp yang akan dicampurkan dengan sebuah larutan khusus. Nah, campuran dari pulp dan larutan khusus ini akan masuk ke spinneret dan akan membentuk untaian serat. Setelah membentuk untaian serat akan dipintal menjadi benang-benang. Setelah benang didapatkan akan ditenun untuk menjadi pakaian ataupun barang yang kita inginkan. Nah, karakteristik dari lyocell ini sendiri adalah lembut, kemudian kuat, daya serapnya tinggi, dan yang paling penting ramah lingkungan. Nah, produk hasil dari lyocell sendiri ini ada kain pada umumnya, terus ada untuk aplikasi medis, kemudian untuk industri bisa menjadi bahan untuk belt pada conveyor belt, dan yang terakhir sebagai kertas filtrasi. Woven fabric adalah fabric yang melalui proses tenun. Secara proses fabric ini dibuat dengan menjalin dua benang atau lebih yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Woven fabric ini dibuat dengan serat alami, serat sintetis, atau campuran keduanya. Woven fabric ini menghasilkan produk kain, celana, baju, sofa, selimut, dan lain-lainnya. Pertama, dilakukan penyusunan balok fiber untuk persiapan penenunan. Setelah proses penenunan, kain akan mengalami proses penyelesaian yang meliputi proses pemutihan, pencelupan, pencetakan, dan perawatan untuk meningkatkan ketahanan air atau pencegahan penyusutan. Secara kualitas, kain ditentukan oleh ketebalan dan kerapatan seratnya. Semakin tebal dan rapat seratnya, maka semakin tahan lama dan baik pula kain yang dihasilkan. Nah, proses yang berkembang dan canggih secara konsisten akan menghasilkan kain dengan kualitas yang lebih konsisten dan lebih tinggi. Kain tenunan cenderung tidak mudah renggang sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai kegunaan. Nah, kain tenunan ini biasanya dia lebih tahan lama dan dapat menjaga bentuk. Kain tenunan ini dibuat dari benang yang saling mendatar dan tegak lurus. Nah, ada 3 dasar dari pembentukan kain tenunan ini. Yang pertama polos, yang kedua kepar, dan yang ketiga adalah satin. Sebaliknya dengan non-woven fabric. Non-woven fabric adalah fabric tanpa melalui proses tenunan atau dirajut, tetapi secara teknis dibuat dari serat pendek dan serat panjang yang akan diikat menjadi satu melalui serangkaian proses mekanis dan juga kimiawi. Proses pembuatan kain non-woven ini sendiri melibatkan 3 proses utama. Yang pertama web formation meliputi dry light, air light, wet light, dan melt blown dan spoon light serta submicron spinning. Lalu ada web bonding meliputi mechanical, thermal, dan chemical. Lalu yang terakhir ada finishing yang meliputi mechanical treatment, lalu ada surface modification, dan terakhir ada coating. Secara kualitas, serat yang memiliki kemurnian dan keseragaman dominan untuk menghasilkan kain yang lebih kuat dan dengan kelembutan yang lebih baik. Nah, kain dari non-woven ini jika dia diikat dengan baik, maka dia akan memberikan kekuatan dari daya tarik dan juga daya sobek yang jauh lebih baik daripada yang woven. Tisu paper merupakan jenis kertas tipis dan lembut yang biasanya digunakan untuk keperluan kebersihan seperti tisu wajah, tisu basah, tisu toilet, tisu dapur, tisu khusus kosmetik, dan berbagai tisu serbaguna lainnya.
Proses pembuatan tisu paper ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari proses penebangan kayu, pembentukan pulp dengan menggunakan bahan kimia seperti natrium hidroksida dan natrium sulfat, kemudian dilanjutkan dengan proses pemutihan dengan menggunakan bahan kimia seperti klorin dioksida dan hidrogen peroksida. Kemudian setelah itu dilanjutkan proses pencucian, dilanjutkan dengan proses pembentukan lembaran, pengeringan, penghalusan, hingga pengemasan. Setiap tahap-tahap ini bertujuan untuk menghasilkan tisu paper yang bersih dan baik digunakan untuk keperluan sehari-hari. Demikianlah serangkaian penjelasan yang telah kami ketahui tentang dissolving pulp, rayon, lyocell, non-woven fabric, dan woven fabric yang telah kami dapatkan dari mata kuliah biopolimer dan turunannya dengan dosen pengampu kami. Sekian dari kelompok kami, semoga dengan penjelasan kami penonton dapat bertambah wawasannya terkait dengan industri pulp dan kertas, terutama dalam proses pembuatan kain. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.